Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Milata Nifa. I will explain the theory of relativity in interstellar film. Nah, pada film ini menceritakan bahwa bumi tidak lagi mampu menopang kebutuhan umat manusia. Ladang pertanian yang sering rusak karena badai debu yang sering menerjang. Nah, Cooper, mantan pilot uji coba NASA yang menjadi petani, tinggal bersama keluarganya termasuk ayah mertuanya. Putranya bernama Tom dan putrinya berusia 10 tahun. Mort yang percaya bahwa rumah mereka dihantui oleh hantu yang berusaha berkomunikasi dengannya. Setelah menantang Mort untuk membuktikan keberadaan hantu melalui penyelidikan ilmiah, Cooper menemukan bahwa hantu tersebut memandu mereka ke pangkalan rahasia NASA yang dipimpin oleh Profesor Brand. Profesor Brand mengungkapkan kepada Cooper bahwa perjuangan manusia untuk bertahan hidup semakin sia-sia. Ia mengusulkan solusi berupa kolonisasi galaksi lain. Cooper direkrut untuk menerbangkan Endurance, wahana antariksa uji coba dengan misi mencari planet layak huni melewati lubang cacing yang terbentuk di orbit Saturnus. Endurance akan mengikuti jejak misi Lazarus, serangkaian wahana berawak yang dikirim melintasi lubang cacing untuk mempelajari kelayakan beberapa calon planet dalam jangka panjang. Data dari Lazarus mengerucut pada 3 calon planet yang berpotensial. Yang pertama yaitu Miller, Edmundus, dan Mann. Masing-masing diberi nama sesuai dengan astronot yang melakukan survei ke sana. Keputusan Cooper untuk bergabung dengan Endurance sangat mengecewakan Mort. Keduanya pun berpisah secara tidak baik. Cooper, putri Profesor Brand, Amelia, fisikawan Romley, geografer Doyle, beserta satu robot serbaguna bernama TARS, berangkat menuju Saturnus selama 2 tahun sebelum terbang ke galaksi baru. Ketika melintasi lubang cacing, Amelia bertemu makhluk luar dimensi yang ia yakini menaruh lubang cacing untuk menyelamatkan umat manusia. Setibanya di sana, Endurance mengikuti sinyal yang ditinggalkan ekspedisi Miller. Namun menghadapi masalah, calon planet Miller sangat dekat dengan Gargantua, sebuah lubang hitam. Karena tarikan gravitasinya, waktu di permukaan Miller mengalami distorsi. Cooper mengusulkan cara untuk menghemat waktu yang dihabiskan di permukaan. Mereka menemukan bahwa planet tersebut tidak layak huni karena gelombang pasang raksasa yang terus-menerus menerjang permukaannya. Doyle tersapu ombak dan pesawat angkutnya dibanjiri air ketika para awak berusaha mengangkat wahana Miller. Mereka kembali ke Endurance dan mengetahui bahwa waktu telah berlalu selama 23 tahun. Tom dan Mort telah dewasa. Mort bergabung dengan NASA dan berusaha menyelesaikan permasalahan fisika yang membingungkan Profesor Brand selama bertahun-tahun. Persoalan mengenai bagaimana manusia dapat keluar dari tarikan gravitasi bumi secara massal. Profesor Brand jatuh sakit dan ia mengaku bahwa tidak ada harapan bahwa Endurance akan pulang dengan selamat. Ia lalu mengutamakan rencana B, yaitu proyek repulasi massal menggunakan embrio subur untuk merintis kembali spesies manusia. Karena misi pengambilan data Miller memakan sumber daya yang banyak, Endurance terpaksa memilih antara planet Mann atau Edmunds. Cooper dan Amelia bersitegang. Cooper menganggap Amelia terganggu oleh ikatan emosionalnya terhadap Edmunds. Awak pesawat memutuskan pergi ke planet Mann. Mereka menemukan Mann di planet amonia baku dan membangunnya dari hibernasi. Endurance menerima pesan dari Mort yang mengungkapkan bahwa Profesor Brand telah berbohong soal misi mereka. Cooper menyadari Mann berbohong soal kelayakan planetnya. Karena tak mau mengakui kekalahan atau menjalani hidup dengan rasa malu, Mann membunuh Romley dan berupaya untuk membunuh Cooper sebelum kabur ke Endurance.
Amelia menyelamatkan Cooper dan keduanya mengejar Man. Mereka tiba tepat waktu pada saat Man memaksa berlabuh di Endurance. Man menewaskan dirinya sendiri ketika Palka Endurance kehilangan tekanan udara. Cooper berhasil berlabuh di Endurance dan mengendalikan wahana tersebut. Menyadari bahwa masih ada harapan untuk membantu Morph dan menyelamatkan umat manusia, Cooper dan Amelia menyusun rencana untuk menerbangkan Endurance ke Cakrawala, Gargantula, dan mengirimkan TARS ke dalamnya untuk mengumpulkan data mengenai singularitas di balik lubang hitam. Kemudian melempar pesawatnya dengan bantuan gravitasi ke arah planet Edmund. Cooper berbohong kepada Amelia dan mengirimkan pesawatnya sendiri ke Gargantula sehingga Amelia dapat keluar dari tarikan gravitasi. Cooper melontarkan dirinya sebelum pesawatnya hancur, lalu terjebak di luar dimensi tepat waktu tidak bersifat linear dan diwakili oleh kamar tidur Morph. Ia sekarang mampu menyaksikan setiap detik hidup Morph secara bersamaan, lalu menyadari bahwa dirinya adalah hantu Morph dan dapat memancarkan data yang dikumpulkan TARS melalui batasan dimensi agar Morph bisa menyelesaikan persamaan Profesor Brand. Nah, akhirnya misi Cooper selesai. Makhluk luar dimensi, manusia yang telah berevolusi dan melintasi alam semesta fisik, menutup ruang Tisak tersebut dan melepaskan Cooper kembali ke tata surya melalui lubang cacing di dekat Saturnus. Ia pun ditemukan oleh sebuah wahana NASA. Ia bangun di wahana NASA yang berperan sebagai pemandu wahana pengangkut manusia lainnya menuju lubang cacing. Cooper akhirnya bertemu kembali dengan Morph, yang saat ini merupakan wanita lanjut usia. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan untuk terakhir kalinya, ia mencuri salah satu kapal NASA dan masuk ke lubang cacing untuk mencari Amelia yang telah menemukan sisa-sisa ekspedisi dari Edmos sekaligus planet yang dapat menopang kehidupan. Nah, pada film ini menerapkan teori yang mengingatkan bahwa waktu bergerak lebih lama di dekat tarikan gravitasi lubang hitam. Ejeksi Cooper dari Tisak hanya beberapa detik untuknya, tetapi lebih dari setengah abad untuk umat manusia. Nah, perlu diingat jika rasio waktu di planet Miller adalah 1 jam untuk setiap 7 tahun di bumi. Proporsinya akan miring secara eksponensial di pusat absolut singularis Tisak. Akibatnya, meskipun tampak bagi manusia yang terikat bumi bahwa TARS dan Cooper telah mengembang di ruang angkasa selama hampir 90 tahun, mereka sebenarnya hanya berada di luar sana selama beberapa detik karena mereka merasakannya. Nah, inilah yang dinamakan dengan relativitas ruang dan waktu, dan menyebabkan teori Einstein ini disebut dengan teori relativitas. Karena dalam teori itu semua relatif termasuk waktu. Nah, dalam film tersebut di mana sang ayah tetap muda saat pulang kembali ke bumi dari planet Miller. Mengapa demikian? Karena pada saat itu teman ayahnya, Cooper, memberitahu bahwa 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Dan karena di planet itu Miller sempat tertahan lama karena mesin pesawatnya kemasukan air. Maka saat dia kembali, waktu sudah berjalan 23 tahun waktu di bumi. Hal ini terjadi karena semakin cepat benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka semakin melambatnya waktu atau dilatasi waktu. Berhubung planet Miller mengorbit lubang hitam Gargantua, maka kecepatan planet ini sangat tinggi. Oleh sebab itu, bila dibandingkan sama kecepatan tamannya di pesawat induk Endurance atau anaknya di bumi, maka waktu Cooper di planet Miller sudah membengkok jauh karena saking cepatnya itu planet bergerak memutari lubang hitam Gargantua. Nah, perlu diingat bahwa pergerakan yang mempengaruhi waktu
ini tidak selalu gerakan melingkar atau lurus, tapi semua gerakan relatif ataupun bentuknya asal hampir mendekati kecepatan cahaya pasti akan membuat waktunya melambat. Nah, sedangkan untuk peristiwa wormhole di film ini belum menemukan bukti konkret karena wormhole sendiri teorinya adalah membengkokkan ruang sehingga kita bisa menjelajahi jarak yang jauh dalam waktu singkat. Seperti ibaratnya jalan tembus atau lubang cacing yang memendekkan jarak. Sekian penjelasan film Interstellar dan teori relativitas. Nah, jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.